Selamat pagi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali pada pagi ini. Apa kabar ibu-ibu? Saya harap ibu-ibu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Kita akan belajar sekolah minggu kita, pelajaran yang kelima, yang berjudul Kemitraan dalam Pemberitaan Injil. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bapa kami di dalam surga, terima kasih ya Bapa atas segala berkat pemeliharaan-Mu hingga pada saat ini. Sehingga kami sekarang boleh belajar bersama-sama sebagian dari firman-Mu ini. Buka hati dan pikiran kami ya Bapa, berikan kami hikmat-Mu sehingga kami boleh mengerti. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, pelajaran kita pada hari ini adalah pelajaran yang kelima dengan judul Kemitraan dalam Pemberitaan Injil. Yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai 30, Kisah Para Rasul 11 ayat 22 sampai 26, Kisah Para Rasul 12 ayat 24 sampai 25, Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Dan ayat hafalannya diambil dari 1 Korintus 3 ayat 9, yaitu karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Mari kita lihat ya ayat-ayat yang sehubungan dengan pelajaran kita ya, kemitraan dalam pemberitaan Injil. Ya. Sebenarnya apa sih kemitraan itu? Ya, kemitraan itu adalah bermitra, jadi artinya bekerja sama ya, bersinergi ya, saling membantu ya, saling menolong ya. Kalau kita bekerja bersama ya, itu akan menghasilkan hasil yang jauh lebih baik ya, hasil yang jauh lebih efektif ya, dibandingkan dengan kalau kita bekerja sendiri ya. Dan pelajaran kita pagi ini ya, kita akan belajar mengenai Barnabas ya. Barnabas yang bermitra dengan Saulus ya, atau kemudian berganti nama menjadi Paulus ya. Diambil ya dari Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai 30 ya, kita baca dulu ya. Setiba di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Kemudian kemudian dari Kisah Para Rasul 11 ayat 22 sampai 26. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Ya.
karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Paulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kemudian dari Kisah Para Rasul 12 ayat 24 sampai 25. Barnabas dan Saulus diutus ya. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak terdengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Dari Kisah Para Rasul 13 ayat 1-3 ya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Nah, itu ya. Nah, jadi ya dalam ayat yang tadi kita baca ya, kita lihat ya di situ mengenai ya Barnabas ya. Barnabas dari dalam ayat yang ke-9 ya, dia yang membawa ya yang menerima ya pertama kali Paulus ya, Saulus ya, ini Saulus kepada para murid ya. Karena pada waktu itu ya para murid curiga ya kepada Saulus ya. Apakah dia sungguh-sungguh ya bertobat ya? Jangan-jangan Saulus ini cuma pura-pura ya. Jangan-jangan ada maksud ya. Jangan-jangan dia menjebak ya. Nah, jadi ada banyak banyak kekhawatiran ya atas diri para rasul pada waktu itu ya, ketika mereka melihat Saulus ya. Karena mereka tahu ya begitu kejamnya dulu ya Saulus itu ya, mengejar-ngejar orang Kristen ya, menyiksa ya. Jadi ya siapa yang percaya ya kepada Saulus ya? Tapi ya di sini ya, di sini Barnabas meyakinkan para rasul ya, menceritakan ya, memberi kesaksian ya, bagaimana Saulus itu ya dengan berani ya memberitakan mengenai Kristus ya, menjadi saksi Kristus di Damsyik. Nah, kita lihat di sini ya sosok Barnabas itu ya. Siapakah Barnabas itu sebenarnya ya? Nah, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 36 ya, kita balik ke sebelumnya. Kisah Para Rasul 4 ayat 36 itu ya menceritakan mengenai jemaat mula-mula ya. Nah, Barnabas itu ya adalah salah satu dari anggota jemaat mula-mula ya. Barnabas itu adalah orang Yahudi ya, keturunan suku Lewi ya. Dan Barnabas itu adalah ya seorang ya yang menjual ladangnya dan menyerahkan uang hasil penjualan kepada para rasul di Yerusalem.
Jadi itu ya, Barnabas itu. Jadi dia seorang yang benar-benar tulus ya, seorang yang benar-benar peduli ya, sama pekerjaan Tuhan. Ya. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai 30 yang barusan tadi kita baca ya. Jadi setelah pertobatannya itu ya, Saulus itu sebelum itu dia berangkat ke tanah Arab dulu ya. Kemudian ya dia kembali lagi ke Damsyik ya. Di Damsyik ini Saulus memberitakan tentang Yesus ya, yang adalah anak Allah ya. Dan Saulus itu memberitakan dengan penuh kuasa dari Roh Kudus dan berani ya, sehingga semakin besar pengaruhnya ya. Kemudian 3 tahun kemudian nih ya, Paulus itu pergi ke Yerusalem untuk menggabungkan diri kepada murid-murid ya. Tetapi semuanya takut ya, ragu-ragu dan curiga ya atas pertobatan Saulus ya. Meskipun itu sudah lewat 3 tahun ya. Jadi orang Kristen di Yerusalem masih sulit untuk menerima Saulus yang bertobat ya, dan menjadi pelayan Kristus ya, mengingat perlakuan Saulus dulu ya, yang membenci, menganiaya dan mengejar-ngejar orang Kristen. Nah, tetapi ya dalam ayat yang ke-27 ya, ada seorang yang bernama Barnabas yang menerima Saulus ya, dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan ya bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, bagaimana Tuhan berbicara kepada Saulus ya, dan Saulus ini dengan berani ya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Jadi Barnabas memberi kesaksian ya, memberi jaminan ya kepada rasul-rasul ya, bahwa Saulus ini sudah menjadi seorang yang berubah ya, karena Saulus telah ditunjuk oleh Tuhan ya, telah bertobat ya, dan dia menjadi seorang yang seseorang yang benar-benar ya dipakai oleh Tuhan ya, menceritakan ya, mengabarkan mengenai Tuhan Yesus ya secara berani ya. Dan di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 24 ya, dikatakan bahwa Barnabas itu adalah seorang yang baik ya, seorang yang penuh dengan Roh Kudus dan iman ya. Dan Barnabas itu seorang yang sangat peduli ya dengan pekerjaan Tuhan ya. Dan dalam ayat yang tadi kita baca ya, dikatakan bahwa Saulus ya bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang memiliki latar belakang budaya Yunani ya. Dan keberanian Saulus mengabarkan Injil ya, dan Saulus itu adalah seorang yang pandai ya, dan dia sangat menguasai hukum Taurat ya. Kita tahu bahwa Saulus itu seorang yang memang menguasai hukum Taurat dia ya, dan dia sangat pandai ya, dan dia ahli ya mempertahankan Injil ya di dalam diskusi-diskusi ya, sehingga hal ini membuat orang-orang Yahudi ya tidak menyukai Saulus ya, sampai akhirnya ya Saulus diamankan ya oleh para rasul untuk dibawa keluar Yerusalem ya, dan dibawa ke Tarsus ya, ke kota kelahirannya ya. Dan di dalam di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 22 sampai 26 ya, yang tadi kita baca ya, kita lihat bahwa setelah penganiayaan atas Stefanus ya, orang-orang yang percaya itu tersebar ya sampai ke Fenisia, ke Siprus dan Antioquia ya. Tetapi terbatas hanya pada orang-orang Yahudi ya. Dan Tuhan menyertai ya, memberkati jemaat di Antioquia. Orang yang percaya di Antioquia bertumbuh pesat ya. Dan hal ini terdengar oleh jemaat di Yerusalem ya. Lalu mereka
mengutus Barnabas ke Antiokhia, ya. Dan ketika Barnabas sampai di Antiokhia, Barnabas melihat ya betapa kasih karunia ya dan jemaat yang bertumbuh ya, dan dia sangat bersukacita ya. Dan kehidupan Barnabas yang baik menjadi kesaksian ya bagi orang lain, sehingga banyak orang yang bertobat, banyak orang yang percaya ya kepada Kristus ya. Dan di sana ya di jemaat di Antiokhia, Barnabas itu mengajar ya, mengembalakan jemaat ya, dan Barnabas juga menjadi pemberita Injil ya. Jadi Barnabas itu menjadi pemimpin jemaat di Antiokhia ya, yang berkembang sangat pesat itu ya. Jadi ya ibu-ibu bisa bayangkan ya, begitu banyak ya hal yang harus dilakukan oleh Barnabas ya, banyak hal yang mesti dilakukan ya, mengajar, mengembalakan, menjadi pemberita Injil ya, menjadi pemimpin jemaat ya, dan jemaatnya itu berkembang dengan pesat ya. Dan melihat hal itu ya, Barnabas menyadari bahwa ia tidak dapat bekerja sendirian ya, dia perlu orang ya untuk diajak bekerja sama ya. Kemudian Barnabas teringat Paulus ya, kemudian dia mengajak Paulus ya, atau Saulus di sini ya, yang sedang berada di Tarsus ya, untuk melayani bersama-sama ya, melayani bersama-sama di Antiokhia ya. Mereka tinggal bersama jemaat Antiokhia setahun ya, dan di Antiokhia itulah ya murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen ya, itu pertama kali ya disebut orang Kristen itu di Antiokhia, pengikut Kristus ya disebut Kristen ya. Kemudian Barnabas dan Saulus meninggalkan Antiokhia ya untuk diutus ke tempat lain ya. Ketika kembali ke Antiokhia, mereka membawa Yohanes yang disebut Markus ya untuk membantu mereka dalam pelayanan ya. Jadi mereka juga memuridkan Markus ya, supaya Markus juga bisa melayani Tuhan. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa karakter ya pemimpin yang baik ya sangat penting ya dalam jemaat ya. Dan pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ya ada beberapa nabi dan pengajar ya. Dan di dalam tadi bacaan kita ya ada 5, yaitu Barnabas dan Simeon, Lukius orang Kirene, Manahen ya, yang diasuh bersama dengan Raja Herodes. Jadi Menahem ini ya rela meninggalkan kedudukannya, jabatannya ya untuk melayani ya. Dan Saulus ya, dan mereka ini ya dikenal luas ya jemaat mula-mula ya, karena mereka ini dekat dengan Tuhan ya, dan memiliki disiplin rohani yang baik ya, setia dalam beribadah dan berpuasa ya. Dan pada suatu ketika ya, ketika mereka sedang beribadah dan berpuasa, mereka menerima perintah dari Roh Kudus untuk mengkhususkan Barnabas dan Saulus ya untuk suatu tugas khusus ya. Kemudian jemaat Antiokhia berdoa ya, dan mereka berpuasa, dan kemudian mereka merelakan ya kedua pemimpin mereka yaitu Barnabas dan Saulus untuk melayani di tempat lain ya, karena mereka mempunyai jiwa misi yang besar terhadap orang-orang yang belum diselamatkan. Barnabas dan Saulus dipanggil untuk meninggalkan kota dan gereja Antiokhia untuk berkeliling memberitakan Injil ke seluruh dunia ya, kepada orang-orang yang bukan Yahudi ya. Dan gereja Antiokhia melepaskan Barnabas dan Saulus, dan
Saulus ya atau Paulus ya dengan meletakkan tangan ke atas kedua orang itu dan kemudian membiarkan keduanya itu untuk pergi ya memberitakan Injil ke tempat yang lain supaya Injil makin tersebar ke seluruh dunia. Jadi apa yang kita dapat dari pelajaran kita hari ini ya mengenai Barnabas ya dan pengaruhnya ya pengaruhnya yang memberikan dampak yang luar biasa ya yaitu ya pertama ya Barnabas itu ya mempunyai ada kuasa Roh Kudus yang menyertai Barnabas ya dan iman yang hidup di dalam Barnabas. Dia mempunyai suatu kerinduan ya suatu hasrat ya di dalam dirinya ya untuk melayani Tuhan ya dengan sungguh-sungguh dengan tulus ya. Dan yang kedua Barnabas itu seorang yang murah hati, suka memberi ya, peduli pada perkara-perkara rohani dan membantu pekerjaan Tuhan. Barnabas juga ya yang tidak mementingkan diri sendiri tetapi senantiasa menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Ya. Sehingga hal ini membuat banyak orang yang tertarik ya, banyak orang yang suka pada Barnabas. Terus Barnabas juga tidak mencari nama atau popularitas ya, tetapi semua dilakukan semata-mata ya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan ya. Jadi kehidupan Barnabas ini ya menjadi kesaksian bagi orang lain sehingga banyak orang percaya ya kepada Kristus ya. Dan sikap inilah yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang yang percaya ya dan kita boleh menjadi menjadi teladan kehidupan Barnabas ini ya untuk kehidupan kita juga ya sebagai seorang yang percaya ya untuk dapat meniru ya apa yang dilakukan oleh Barnabas ya sehingga hidup kita itu menjadi kesaksian ya yang hidup ya bagi orang lain. Nah jadi dan penerapan kita ya di dalam mengenai hal ini ya bagaimana penerapan kita ya ya. Nah kita bisa ya menerima semua orang ya di dalam anggota gereja ya kita bisa melibatkan ya orang-orang di dalam anggota gereja atau di sekolah minggu kita ya di dalam pelayanan ya mungkin tidak usah yang berat-berat tetapi yang ringan-ringan aja ya yang sederhana ya yang kecil-kecil yang simple ya dan nanti kemudian bisa diberikan ya tanggung jawab yang lebih ya dan kita juga ya kita mengenali kita lihat orang-orang ya yang bisa diajak ya untuk masuk ke dalam sekolah minggu kita ya kita mengajak orang-orang yang belum mengikuti sekolah minggu ya atau undur dari sekolah minggu untuk hadir dalam sekolah minggu kita ya dan termasuk juga supaya orang-orang yang kita kenal ya untuk juga ikut di dalam kegiatan di dalam gereja ya di dalam persekutuan atau apapun itu ya kita bisa mengajak mereka kita bisa memulai ya karena biasanya orang kalau nggak ada yang ngajak biasanya orang segan ya tapi kita bisa bersikap dengan ramah ya kita bisa mengajak mengobrol ya dan kita bisa ngajak pertama mungkin dengan bersekutu bersama ya ikut ambil bagian hal yang kecil-kecil dulu ya sehingga mereka menjadi biasa menyesuaikan diri ya dan kemudian bisa ditingkatkan lagi ya. Nah itu pelajaran kita pada hari ini ya kiranya
apa yang kita pelajarin ini boleh menjadi berkat ya, di dalam kehidupan kita ya, karena tugas kita sebagai pengikut Kristus adalah juga adalah memberitakan Injil ya, memberitakan Kristus ya kepada setiap orang. Kiranya hal ini boleh menjadi berkat. Itu pelajaran kita. Nah, sekarang kita akan tutup pelajaran ini. Ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertatah di kerajaan surga, terima kasih ya Bapa untuk pelajaran pada hari ini ya Bapa, di mana kami boleh belajar sebagian dari firman-Mu, kami boleh belajar akan teladan Barnabas dan Saulus. Kiranya Bapa, apa yang kami pelajarin ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi contoh di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh meneladani apa yang dilakukan oleh Barnabas, karena kami berkewajiban untuk memberitakan kabar baik ini kepada banyak orang. Ya Bapak, pada saat ini juga kami berdoa ya Bapak untuk ibu-ibu yang hadir di sini ya Bapak, Engkau berkati dengan kesehatan yang baik Tuhan. Engkau berkati setiap ibu-ibu ini Tuhan, Engkau cukupkan segala kebutuhan mereka. Kami juga berdoa juga untuk ibu-ibu yang belum bergabung ya Bapak, yang apapun itu keadaan mereka ya Bapak, kami berdoa ya Bapak, Engkau berkati ibu-ibu di sini ya Bapak, di dalam kelas kami dengan kesehatan yang baik ya Bapak, dan Engkau cukupkan segala keperluan mereka. Jika ada yang sakit, kiranya Tuhan yang jamah, Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Bapak, kami berdoa supaya wabah COVID ini dapat segera berlalu ya Bapak, sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.